wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu hudan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa radio Palopo Mengaji Online. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini, di malam yang ke-19 ya, ke-18. Malam ke-19. Berarti malam ini malam ke-19 di bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah, dan ini sesi yang ke-31 dari seluruh rangkaian kajian online yang diselenggarakan oleh Palopo Mengaji. Dan insyaallah taala di pertemuan ini kita akan kembali melanjutkan apa yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang lalu, yakni terkait dengan ahluz zakah. Ahluz zakah yakni mereka yang berhak dan layak untuk mendapatkan zakat. Dan sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu 8 golongan. Yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Dan sudah kita jelaskan pula golongan yang pertama, kedua dan ketiga. Golongan yang pertama adalah al-fuqara, mereka yang disebut dengan fuqara atau fakir. Demikian pula dengan golongan yang disebut dengan masakin. Atau ini adalah jamak dari miskin. Demikian pula sudah kita sebutkan terkait dengan al-amiluna 'alaiha, mereka yang disebut dengan al-amiluna 'alaiha, para amil zakat, para panitia yang ditugaskan dan mendapatkan amanah oleh pemerintah untuk menangani penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, baik itu zakat mal maupun zakatul fitr. Kemudian golongan yang keempat, yang golongan ini juga termasuk dari golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan tentunya yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakatul mal. Adalah zakatul mal. Qala al-muallifu al-mu'allafatu qulubuhum wa hum qaumun yu'tuna az-zakata ta'lifan liqulubihim 'ala al-islam in kanu kuffara wa tathbitan liimanihim in kanu min dhi'afil iman al-mutahawinina fi ibadatihim aw litarghibi zawayhim fil islam aw talaban limu'unatihim aw kaffi adahum. Baik. Golongan yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Secara bahasa adalah mereka yang hatinya ingin dijinakkan, hatinya ingin dilembutkan. Dan para ulama mengatakan
wa hum qaumun yu'tuna az-zakata ta'lifan liqulubihim 'ala al-islam in kanu kuffara. Ini yang pertama. Nah, yaitu mereka adalah kaum yang diberikan zakat dalam rangka ta'lif, melembutkan, menjinakkan dan menundukkan hati mereka terhadap Islam kalau mereka statusnya masih kafir. Ya. Dan wa tasbitan li imanihim in kana min di'afil iman al-mutahawinina fi ibadatihim. Dan untuk menguatkan, mengokohkan keimanan mereka, kalau mereka ini termasuk dari kaum muslimin yang imannya lemah, keimanannya lemah, dan mereka masih bermudah-mudahan, masih melalaikan yang namanya ibadah. Ini yang kedua. Au litarghibi zuwaihim fil Islam, atau mereka yang ingin diberikan motivasi, diberikan dorongan agar bisa masuk ke dalam Islam. Atau mereka yang sudah berada di dalam Islam tapi masih butuh untuk diberikan motivasi dan penguatan. Au talaban li mu'unatihim au kaffi adahum, atau mereka yang diharapkan bisa memberikan pertolongan untuk Islam dan kaum muslimin. Demikian pula mereka yang dikhawatirkan akan mengganggu dan menyakiti kaum muslimin, atau mungkin menteror kaum muslimin. Ini yang dimaksud dengan mu'allafatu qulubuhum. Nah, dan kalau kita garis besarkan apa yang disebutkan oleh ulama di sini, maka ternyata al-mu'allafatu qulubuhum adalah dari kalangan non-muslim dan muslim, dari kalangan kafir dan dari kalangan muslim. Nah, dari kalangan kafir dan dari kalangan muslim. Dari kalangan kafir, mereka yang hendak dijinakkan hatinya untuk masuk ke dalam Islam, ditundukkan hatinya agar mereka bisa menerima Islam. Dan ini indikasinya banyak. Seperti misalnya nampak bahwasanya ia ingin masuk ke dalam Islam. Ia sudah mempelajari terkait dengan Islam, hukum-hukumnya, dan selain daripada itu nampak kebaikan. Nah, tetapi belum masuk ke dalam Islam, masih berstatus kafir. Nah, maka yang seperti ini juga diberikan zakat. Juga diberikan zakat. Termasuk yang masih kafir dan diberikan zakat untuk menundukkan hati mereka, seperti yang disebutkan oleh para ulama, sadatul muta'una fi qaumihim aslamu wa niyatuhum dha'ifah fayu'tuna tasbitan lahum, yaitu pemimpin yang pemimpin ini ditaati oleh kaumnya, ditaati oleh kaumnya, dan pemimpin ini masuk ke dalam Islam, tetapi niatnya masih lemah, maka diberikan diberikan penguatan untuk yang seperti ini. Dengan apa? Dengan zakat. Nah, dengan zakat. Kemudian termasuk juga di antaranya atau masuk dalam cakupan ini adalah seperti yang disyaratkan dan disebutkan di sini, kafir tapi dikhawatirkan dia bisa mengganggu dan menyakiti kaum muslimin, dan dikhawatirkan pula dia ini menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan agama Islam, mencari-cari
ya, hal-hal yang dianggap celah dalam agama Islam. Walaupun dimaklumi siapapun yang belajar Islam dengan baik dan benar, tentu tidak ada celah dalam Islam yang menunjukkan kelemahan daripada syariat Islam. Sama sekali tidak ada. Ya. Maka selama seseorang itu belajar dengan baik dan mempelajarinya dari orang yang tepat, maka niscaya dia akan mendapatkan syariat Islam itu adalah syariat yang begitu sempurna, syariat yang mengandung kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Syariat itu diterapkan untuk kemaslahatan, bukan untuk kaum muslimin saja, tetapi untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh makhluk. Dan juga menolak kemudaratan, bukan untuk kaum muslimin saja, tetapi untuk seluruh makhluk, termasuk mereka yang berada di luar Islam. Nah, maka diberikan zakat walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir, kalau memang dikhawatirkan dengan kekhawatiran yang nyata bahwasanya dia bisa menjelek-jelekkan agama Islam dan menyakiti kaum muslimin. Naam. Ini yang non muslim. Naam. Adapun yang sudah masuk ke dalam Islam yang masih lemah keimanannya, naam, dan ibadahnya juga belum begitu beres, maka ini juga diberikan zakat. Ini juga diberikan zakat dan masuk ke dalam golongan mu'allafati qulubuhum. Naam. Ini golongan yang keempat. Yang kesimpulannya, mu'allafatu qulubuhum adalah dari kalangan muslim dan non-muslim, dari kalangan muslim dan kafir. Naam. Tetapi tidak semua dari kalangan kafir mendapatkannya dan tidak semua dari kalangan muslim mendapatkannya. Naam. Dan yang mendapatkan sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Naam. Kemudian khamis, yang kelima adalah wafir niqabi. Wafir niqabi jam'u raqabah. Raqabah, budak. Wal muradu biha al-'abdul muslimu awil amatu yushtara min mali zakah wa yu'tik. Yang dimaksud dengan raqabah atau budak di sini adalah hamba sahaya, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang dia ini untuk membebaskannya mesti dibeli. Untuk membebaskannya mesti dibeli. Nah, dan kalau dia tidak ada kemampuan untuk membebaskan dirinya, tidak punya dana, tidak punya uang, dan tidak ada yang bisa meminjami atau memberinya, maka diambil dari zakat untuk membebaskan dia, baik itu budak laki-laki maupun budak perempuan. Au yakunu mukataban, atau dia statusnya adalah mukatab. Budak dalam Islam itu ada beberapa macam. Ada disebut dengan mudabbar. Ini budak mudabbar adalah budak yang kalau tuannya wafat dia sudah bebas, sudah merdeka. Ada yang mukatab. Mukatab ini adalah budak yang berusaha untuk menebus dirinya, membayarkan sejumlah uang supaya dia bebas. Dan juga ada disebut dengan ummul walad. Ini semua adalah budak. Nah, yang mukatab yang hendak membebaskan dirinya dan dia berusaha untuk membebaskan dirinya dengan membayarkan sejumlah uang, maka fayu'ta minaz zakati ma yusaddidu bihi nujuma kitabatihi. Diberikan zakat. Diberikan zakat kepadanya apa-apa yang dengan zakat tersebut membuat dia bebas. Liyusbiha hurran nafid at-tasarruf wa'udwan nafi'an fil mujtama. Sehingga dia bisa bebas dan merdeka. Dia bisa bebas dan merdeka dan menjadi warga masyarakat biasa, bukan lagi sebagai budak,
dan dia mendapatkan manfaat dari hal tersebut, iya, atau memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin dan selainnya. Wa yatamakkanu min ibadatillahi ta'ala ala wajhil akmal. Sehingga dengan dibebaskannya dia juga akan membuat dia melaksanakan ibadah secara sempurna. Akan melaksanakan ibadah secara sempurna. Sebab dimaklumi yang namanya budak, banyak ibadah yang tidak boleh dikerjakan kecuali atas izin tuannya. Maka kalau dia sudah bebas, maka boleh. Dia melaksanakan seluruh ibadah-ibadah yang dulunya tidak boleh dikerjakan sebelum mendapatkan izin dari tuannya. Nah, dan alhamdulillah yang namanya perbudakan mungkin hampir kita tidak temukan, di belahan dunia ini. Nah, walaupun demikian, kalau itu ada, maka termasuk yang berhak mendapatkan zakat, yakni zakatul mal. Wa kadza al-asirul muslimu yafukku minal a'da'i min maliz zakah. Demikian pula terhadap tawanan, tawanan perang. Tawanan perang ini adalah seorang muslim. Dia tidak bisa dibebaskan kecuali dengan membayarkan sejumlah tebusan. Kecuali dengan membayarkan sejumlah tebusan terhadap musuh Islam dan kaum muslimin yang menawannya. Dan kalau memang demikian dan tidak ada yang bisa memberikan, maka diambilkan dari dana zakat. Diambilkan dari dana zakat untuk membebaskan tawanan tersebut. Nah, ini masuk ke dalam golongan al-riqab. Ini golongan yang kelima. Kemudian as-sadis, golongan yang keenam adalah al-gharimun. Al-gharimun adalah orang-orang yang berutang. Jama' gharim. Jama' dari kata gharimun. Wa huwa al-madinul ladzi tahammala dainan min ghairi maksiatillah. Yaitu mereka yang berutang dan menanggung utang, dan utangnya tersebut bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un li nafsihi fi amrin mubah. Tidak ada perbedaan apakah dia berutang untuk dirinya dan kemaslahatan dirinya sendiri, dan itu dalam perkara yang mubah, atau li ghairihi ka islahi zatil bain. Atau dia berutang untuk orang lain. Atau dia berutang untuk orang lain. Seperti orang yang berutang untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang bertikai. Dua orang atau dua kelompok yang bertikai. Fahadha yu'ta minaz zakati ma yusaddidu bihi dainahu. Yang seperti ini mendapatkan juga bagian zakat untuk menutupi atau membayarkan utangnya. Nah, wal gharim lil islah bainan nas yu'ta minaz zakati wa in kana ghaniyan. Demikian pula dengan orang yang berutang bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan dan kemaslahatan orang lain atau kelompok lain dari kalangan manusia. Nah, walaupun dia memiliki kecukupan, tapi dia berutang disebabkan hal tersebut, maka juga diberikan bagian daripada zakat. Nah, hanya saja para ulama itu mempersyaratkan bahwasanya mereka yang berutang ini pertama dia adalah seorang yang muslim. Seorang yang muslim. Nah, bukan seorang yang kafir. Dan sebahagian dari pengikut mazhab Imam Malik atau Al-Malikiyah itu juga mempersyaratkan bahwasanya jangan sampai dia berutang tujuannya supaya nanti dibayarkan dari zakat. Nah, ini namanya hilah. Maka seharusnya yang tepat dan yang benar adalah dia berutang untuk kemaslahatan dirinya. Dan itu pada perkara yang mubah.
ya, itu dalam perkara yang mubah. Dan kalau dia sudah tidak mampu untuk membayarkan utangnya setelah dia berusaha, ya, dan mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi yang dia miliki, ya, maka ketika itu boleh diambil dari, ya, boleh diambil dari zakat. Nah, sebagaimana, ya, dipersyaratkan pula oleh para ulama bahwasanya perkara yang dia berutang itu adalah perkara yang halal, ya, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang berutang misalnya, ya, dalam rangka untuk bermaksiat, dalam rangka itu ta'awun alal ismi wal udwan, kerjasama, tolong menolong, kolaborasi, berserikat, ya, di dalam dosa dan permusuhan, maka tentunya, ya, tidak termasuk yang berhak mendapatkan, ya, mendapatkan zakat. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang berutang dengan cara yang diharamkan? Ya, orang yang berutang dengan cara yang diharamkan, seperti orang yang berutang dengan utang ribawi. Ya. Nah, mereka yang berutang kepada pihak-pihak penyelenggara ribawi, seperti bank-bank konvensional, bahkan bank syariah sekalipun. Nah, bagaimana dengan mereka ini? Apakah diberikan juga zakat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Asy-Syarhul Mumti' di jilid yang ke-6 di halaman 235, beliau mengatakan intabah, kalau dia bertaubat maka fayu'ti, dia diberikan dari zakat untuk membayarkan utangnya kalau dia bertaubat. Nah, kalau dia bertaubat maka diberikan dari harta zakat, dari zakat mal, untuk digunakan membayarkan utangnya. Tapi jika tidak, maka tidak boleh. Ya. Kenapa? Sebab hal itu membantu orang dalam perkara yang diharamkan. Ya. Nah, dan kalau kita membantunya, maka tentu dia akan berutang lagi dengan cara yang diharamkan. Sebab, ya, dia akan berkeyakinan ada nanti kaum muslimin dari zakat malnya yang akan membayarkan utangnya. Nah, maka dituntut dia bertobat terlebih dahulu. Ya. Dan tentunya untuk taubat dari perkara maksiat dan dosa yang itu adalah al-kabair, dosa besar, itu, ya, mesti terpenuhi sejumlah syarat yang telah diterangkan oleh para ulama. Seperti misalnya, ya, dia mesti bertobat dengan ikhlas, ya. Dia bertobat dengan ikhlas. Kemudian dia al-iqla', berusaha melepaskan diri, ya. Nah, dan sudah nampak tanda-tanda kebaikan bahwasanya dia tidak akan mau lagi berutang dengan cara yang diharamkan, dengan cara yang ribawi. Iya. Nah, demikian pula, ya, nampak an-nadamah, nampak penyesalan. Iya. Dan penyesalan ini akan nampak kalau dia mengetahui, iya, dosa besar tersebut. Iya. Sebab tidak mungkin seseorang akan menyesali sesuatu yang, iya, yang dia anggap itu adalah kebaikan. Kalau dia anggap itu adalah kejelekan, maksiat dan dosa, pasti dia akan menyesalinya. Nah, maka kalau dia bertaubat dengan taubat yang benar, nampak tanda-tanda taubatnya, ya, diberikan dari harta zakat, ya, diberikan dari zakat untuk membayarkan utangnya. Itu pun kalau memang dia sudah berada pada titik tidak mampu untuk membayar utang setelah berusaha, ya, setelah berikhtiar dengan mengerahkan seluruh potensi yang dia miliki, ya. Apakah itu dengan menjual asetnya, ya. Mungkin dia punya aset yang banyak dan dia juga punya utang ribawi, iya. Maka yang paling layak ketika itu dia jual asetnya untuk membayarkan utang ribawi tersebut, iya. Nah, apa yang dia mampu untuk tunaikan itu dulu. Dan kalau sudah tidak ada kemampuan sama sekali, ia terjepit, tidak ada yang bisa dipakai untuk membayarkan utangnya, iya, maka dia dituntut bertobat terlebih dahulu. Ya. Setelah bertobat, nampak tanda-tanda tobatnya, barulah dia dibantu dari zakat mal kaum muslimin. Nah, jemaah sekalian rahimani, ya, wa rahimakumullah. Ini yang al-ghalimun,
Ya. Golongan yang keenam. Kemudian golongan yang ketujuh. Iya. Golongan yang ketujuh fi sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Al-muradu bihi al-ghazatu fi sabilillah. Al-mutatawwa'una alladhina laysa lahum ratibun fi baitil mal fayu'tuna min az-zakah sawa'un akanu aghniya am fuqara. Iya, golongan yang ketujuh ini adalah mereka yang tergolong berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kata para ulama, yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah mereka yang berjuang, ya. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mendapatkan tunjangan dari Baitul Mal, ya. Maka diberikan dari zakat, ya. Dan tidak ada perbedaan apakah mereka ini yang berjuang tadi, ya, termasuk dari golongan menengah ke atas dari sisi ekonomi, ya, ataupun yang golongan, ya, menengah ke bawah alias miskin atau fakir. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan masalah fi sabilillah ini, ya. Di antara para ulama, mereka membatasi bahwasanya makna fi sabilillah itu maknanya adalah fil qital, seperti yang disebutkan di sini, ya. Kenapa demikian? Sebab ayat yang terdapat dalam surat Taubah ini itu diawali dengan innama, ya. Dan innama, ya, faedahnya itu adalah al-hasr, pembatasan. Nah, yaitu penetapan hukum pada apa yang disebutkan serta meniadakan hukum dari selainnya. Nah, sehingga zakat hanya diberikan kepada yang dimaksudkan dalam ayat dan tidak boleh kepada selainnya. Nah, adapun maksud fi sabilillah, ya, jika disebutkan secara mutlak, ya, ini maknanya adalah perang atau jihad fisik, memerangi orang kafir dengan senjata, ya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan di kalangan para ulama juga ada yang memaknai, ya, fi sabilillah ini dengan makna yang lebih luas. Makna yang lebih luas yaitu seluruh jalan-jalan kebaikan, ya. Seluruh jalan-jalan kebaikan, ya, termasuk membiayai dakwah, ya, membiayai dakwah, ibadah haji dan selainnya. Apa alasan mereka? Alasan mereka pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan di ayat yang kelima, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah engkau, ya, wahai Muhammad, mentaati orang kafir dan berjuanglah, ya, berjihadlah terhadap orang kafir dengan mereka jihad dan kabira, dengan jihad yang besar, ya. Para ulama tafsir, ya, itu ketika menafsirkan wajahiduhum bihi ay bil Quran. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika menafsirkan wajahiduhum bihi, ya, dan berjihad dengannya, ya, bihi, hak di situ kembali kepada Al-Qur'an, ya, sebagaimana diterangkan dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Demikian pula Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ketika beliau di dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah menjelaskan terkait dengan ayat dalam surah Al-Furqan, ayat yang kelima tadi, beliau katakan, ya, surah ini, suratul Furqan, ya, turun di Makkah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan sebelum diperintahkan peperangan. Dan sebelum diizinkan untuk melakukan peperangan atau jihad. Sehingga maksud jihad pada ayat tersebut adalah jihad, ya, bukan dengan fisik, bukan dengan, ya, senjata, tapi jihad dengan ilmu, jihad dengan hati, ya, jihad dengan bayan atau penjelasan, dan dengan dakwah, dan bukan dengan perang. Ya. Nah, demikian pula para ulama
itu berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Iya. Berjihadlah kalian memerangi kaum musyrikin dengan harta, jiwa, iya, dan lisan-lisan kalian. Nah, di sini nampak bahwasanya perintah untuk berjihad melawan kaum musyrikin, iya, itu bukan hanya dengan senjata, tapi dengan harta, jiwa, dan dengan lisan. Nah, Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat, beliau katakan wa qala katsirun minal fuqaha, dan kebanyakan dari ahli fikih, para ulama di bidang fikih itu mengatakan, ya, bahwasanya intafarragal qadiru ala kasabi li talibil ilmi. Apabila ada seseorang yang asalnya dia mampu untuk mencari nafkah, ya, dia mampu untuk mencari nafkah, tetapi dia fokus untuk menuntut ilmu. Nah, maka a'ta minaz zakah, itu diberikan dari zakat. Nah, li'anna al-ilma dakhilun fi jihad fi sabilillah. Sebab ilmu itu masuk ke dalam golongan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tatkala beliau ditanya tentang hukum memberikan zakat kepada penuntut ilmu, ya, kepada para penuntut ilmu, ya, baik dari kalangan santri ataupun dari kalangan para asatidzah, dari kalangan a'imah atau para ulama yang memang mereka fokus di dalam, ya, belajar, menyampaikan ilmu, ya, dan yang semisalnya. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, talibul ilmi al-mutafarriq li talibil ilmi syar'i wa in kanu qadiran ala taqsib yajuzu ay yu'ta minaz zakah. Para penuntut ilmu, kata beliau, yang seluruh waktunya itu fokus untuk belajar dan menuntut ilmu syar'i, ya, ilmu agama, ya, walaupun, ya, wa in kanu qadiran ala taqsib, walaupun dia mampu untuk mencari nafkah, mencari penghasilan, tapi dia habiskan seluruh waktunya untuk belajar ilmu agama, maka kata beliau, yajuzu ayyu'ta minaz zakah, boleh diberikan bagian dari zakat. Lianna talibal ilmi syar'i naw'um minal jihad fi sabilillah. Sebab menuntut ilmu atau mereka yang belajar ilmu agama itu termasuk salah satu dari jenis jihad di jalan Allah. Wallahu tabaraka wa ta'ala ja'ala al-jihada fi sabilillah jihatun istihqaqu fi zakah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, ya, salah satu yang golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula yang terangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Ya, beliau mengatakan bahwasanya a'zamu ma tujahidu bihi a'da Allah jalla wa ala wa syaitan nashrul ilm. Bahwasanya, iya, perkara yang terbesar yang dengannya engkau berjihad melawan musuh-musuh Allah dan syaitan adalah nashrul ilm, menyebarkan ilmu. Maka fanshuruhu fi kulli makanin bihasabi ma tastati', maka sebarkanlah ilmu tersebut di mana saja sesuai dengan kemampuanmu. Ya, ini termasuk perkara terbesar yang merupakan bagian daripada jihad melawan musuh-musuh Allah dan juga syaitan, itu menyebarkan ilmu. Maka kesimpulannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, iya, makna, iya, fi sabilillah di sini dalam surah At-Taubah ayat 60 yang merupakan mereka yang berhak juga mendapatkan daripada zakat, iya, adalah jihad dengan mengangkat senjata menghadapi orang kafir, iya, termasuk di dalamnya biaya keperluan untuk melakukan jihad, ya, dan bukan diperuntukkan untuk, ya, untuk umum, ya. Naam. Ya, dan sebahagian ulama itu membolehkan secara khusus diberikan kepada para penuntut ilmu, iya, karena menuntut ilmu
termasuk bagian daripada menuntut ilmu termasuk bagian daripada jihad. Wallahu taala alam. Ini golongan yang ketujuh. Adapun golongan yang kedelapan. Nah, golongan yang kedelapan Ibnu Sabil. Ya. Ibnu Sabil wa huwa al-musafir al-munqati'u an baladihi alladhi yahtaju ila malin yuwasil as-safar ila baladihi idza lam yajid man yuqriduh. Ya. Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah musafir yang perjalanannya terhambat atau tertunda. Ia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan menuju ke negerinya. Ya. Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke negerinya disebabkan tidak adanya biaya untuk melakukan perjalanan. Tidak ada biaya untuk kembali dan pulang. Ya. Liwasil as-safar ila baladihi, untuk kembali pulang ke negerinya. Nah, dan itu dengan syarat kalau memang tidak ada yang bisa memberikan dia pinjaman untuk hal tersebut. Ya. Nah, kalau tidak ada yang bisa memberikan pinjaman kepada hal tersebut. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya. Dan secara umum 8 golongan ini berhak mendapatkan zakat mal. Ya. Adapun untuk zakat fitri itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang statusnya fakir atau miskin. Nah, dari yang disebutkan oleh para ulama di sini nampak sekali bahwasanya peruntukan atau mustahik untuk zakat itu adalah SDM atau manusia. Ya, bukan untuk sarana dan prasarana. Ya. Bukan untuk sarana dan bukan pula untuk prasarana. Ya. Bukan untuk membangun masjid misalnya, untuk membangun bangunan, dan yang semisal dengan itu. Tapi SDM-nya manusianya. Nah, manusianya, seluruh yang disebutkan di sini adalah manusianya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita yang berada di masa pandemi ini, COVID-19, mungkin sering bertanya-tanya, apakah kita ini masih dapat zakat disebabkan COVID dan seterusnya? Kita terdampak COVID atau mungkin tertimpa dengan virus ini, termasuk daripada PDP, bukan cuma ODP, tapi PDP, pasien dalam perawatan. Sudah dipastikan dia positif mengidap atau sakit COVID-19, coronavirus disease 19. Maka kalau dia termasuk dari 8 golongan ini diberikan. Dia termasuk dari 8 golongan ini diberikan. Kalau dia tidak termasuk dari 8 golongan ini, maka tidak diberikan. 6. Adapun adanya himbauan untuk mempercepat yang namanya penyaluran zakat, maka ini kurang tepat. Sebab yang namanya zakat itu ibadah, dan ibadah itu tentu ada syarat-syaratnya. Termasuk zakat ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya untuk zakat mal itu mesti berlalu setahun. Kalau memang tahun ini bertepatan dengan hal tersebut, bertepatan dengan atau bulan ini, tahun yang sama ini bertepatan dengan haul, berlalu setahun dari harta yang mesti dikeluarkan dan itu sudah mencapai nisab dan tidak ada penghalangnya, maka boleh dikeluarkan. Nah, termasuk yang mungkin di bulan ini atau di tahun ini, panen, maka terkena zakat pertanian. Itu pun kalau sudah mencapai nisabnya dikeluarkan. Terus diberikan kepada mereka yang kena pandemi, dilihat kalau memang mereka masuk dalam 8 golongan ini. Kalau tidak termasuk dalam 8 golongan ini, apakah mendapatkan juga? Tidak mendapatkan, tapi mereka boleh menerima yang namanya sedekah, boleh menerima yang namanya infak, boleh menerima yang namanya sumbangan dan pos-pos yang lainnya. Bukan dari zakat kalau memang tidak layak untuk mendapatkan
Iya, untuk mendapatkan zakat disebabkan tidak termasuk dari 8 golongan ini. Ya, terlebih jemaah sekalian yang saya dengar bahwasanya ya, pemerintah kita itu mengeluarkan bantuan, menganggarkan bantuan untuk mereka yang terkena COVID-19 dan juga yang terdampak dengan COVID-19 ini. Ya. Nah, sehingga ya, ini bukan keadaan dan kondisi darurat bahwa mesti zakat itu dipercepat dan seterusnya. Ya. Nah, walaupun memang ya ada yang kita dapatkan dari fatwa ya seorang ulama yang membolehkan dalam kondisi yang darurat. Ya, seperti yang difatwakan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih. Ya. Nah, tapi dalam kondisi darurat. Nah, adapun pada kondisi kita ini wallahu alam kita belum melihat ini dalam kondisi darurat. Sebab kenapa? Iya, bantuan-bantuan iya, kemanusiaan itu masih mengalir. Ya. Baik dari pemerintah maupun dari swasta. Nah, oleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita berhati-hati di dalam masalah zakat ini. Jangan karena niatan kita baik ingin membantu mereka yang terdampak dan seterusnya, tetapi iya, kita tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya, otomatis zakat tersebut tidak sah. Ya, zakat tersebut tidak sah. Iya, dan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat itu masih ada, belum gugur. Nah, masih ada dan belum gugur. Nah, kemudian jemaah sekalian, ya. Apakah dipersyaratkan? Apakah dipersyaratkan bahwasanya seluruh 8 golongan ini mesti diberikan? Ya. 8 golongan ini mesti diberikan semuanya. Ataukah hanya boleh diberikan kepada sebahagian saja? Maka jawabannya kata para ulama di sini la yushtaratu isti'abil asnafil thamaniyah al-madhkura inda tafriq az-zakah 'ala al-qaul as-sahih. Ya. Bahwasanya tidak dipersyaratkan seluruh 8 golongan ini diberikan seluruhnya ketika dikeluarkan zakat. Menurut ya, pendapat yang lebih tepat atau yang lebih kuat atau yang lebih sahih. Ya. Nah, menunjukkan bahwasanya ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang lebih tepat bahwasanya ya, tidak mesti semuanya diberikan. Ya, 8 golongan ini, misalnya si fulan tahun ini, bulan ini mengeluarkan zakat. Zakatul mal. Ya, sekian dia keluarkan. Sekian puluh juta. Apakah dia mesti cari fakir, miskin, ya, dia mesti cari budak untuk dibebaskan, dia mesti cari orang yang ibnu sabil, ya, untuk dibebaskan, demikian pula cari muallafati qulubuhum, ya, dan seterusnya? Tidak. Ya. Kalau dia sudah dapatkan ya, sebahagian atau bahkan salah satu dari 8 golongan ini, ya, maka ya, itu sudah sah untuk dikeluarkan. Ya. Bal yujzi daf'aha li ayyi sanfin minal asnaf. Bahkan ya, sah itu dikeluarkan ya, kepada golongan mana saja. Ya. Kalau Anda dapatkan fakir, miskin, berikan kepada fakir miskin. Kalau yang Anda dapatkan cuma ibnu sabil, berikan kepada ibnu sabil. Ya. Nah, ya. Tapi yang jelas ya, lihat dari sisi kemaslahatan yang besar. Nah, jangan karena ingin memberikan kepada semua golongan ini, ya, akhirnya diberikan semuanya, tetapi dari sisi kemaslahatan itu sangat kurang. Misalnya ibnu sabil diberi, ya, fi sabilillah diberi, demikian pula pembebasan budak diberi, al-muallaf juga diberikan, ya. Mereka yang statusnya fakir diberi, miskin diberi, ya. Tapi hanya diberikan sedikit-sedikit. Ya, hasilnya maslahatnya ya sangat kurang. Ibnu sabil yang harusnya bisa melanjutkan perjalanan pulang ke negerinya dari harta yang zakat yang diberikan, tidak bisa juga melanjutkan perjalanan. Sebab kenapa? Yang didapatkan sangat minim. Tidak mampu untuk membiayai perjalanannya. Iya, maka jemaah sekalian lihat dari sisi kemaslahatan yang mesti kita perhatikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi
wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ya, ketika engkau nampakkan sedekahmu, ya, maka itu baik. Ya, kau nampakkan, kau perlihatkan bahwa engkau mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Ya, itu kebaikan. Nah, wa in tukhfuha, engkau sembunyikan dan kau berikan, wa tu'tuha al-fuqara, engkau berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum. Ya, Al-Baqarah ayat 271. Sisi pendalilan dari ayat, iya, kalau diberikan kepada orang fakir saja, maka itu kata Allah, fahuwa khairul lakum, maka itu yang terbaik untuk kalian. Ya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Muttafaqun alaih. Ya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Apa itu? Iya, Nabi katakan zakat ini diambil dari yang agnia, dari yang kaya, dan diberikan kepada yang fakir. Nabi tidak sebutkan seluruhnya. Ya, menunjukkan bahwasanya boleh, ya, hanya diberikan kepada satu golongan, misalnya kepada yang fakir. Nah, ya. Maka kata para ulama, ya, fahadhil adillatu tadullu ala anna al-murada biqauli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara bayanul mustahiqqina lizakati wala la ta'mim al-mustahiqqina inda tafriqiha. Ya, dalil ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan innamas shadaqatu lil fuqara, ya, itu penjelasan bahwasanya yang mendapatkan untuk zakat itu tidak mesti seluruhnya diberikan ketika dikeluarkan zakat. Nah, dan pembahasan yang terakhir, naqliz zakah min baladiha ila biladin akhar. Iya. Mengeluarkan zakat, ya, yang asalnya dikeluarkan di sebuah negeri, penduduk negeri tersebut mengeluarkan zakatnya di negerinya, ya, kemudian zakat ini dibawa ke negeri lain. Dibawa ke kota lain, kabupaten lain dan seterusnya. Bagaimana hukumnya yang seperti ini? Kata para ulama, yajuzu naqluz zakah min baladiha ila baladin akhar qaribun atau ba'idun lil hajah. Boleh. Ya, boleh yang membawa zakat yang dikeluarkan di sebuah negeri menuju ke negeri yang lain. Apakah negeri tersebut dekat dengan tempat dikeluarkannya zakat atau jauh? Lil hajah, kalau memang ada hajat. Ya, ada kebutuhan. Mithlu ayyakuna al-baladul ba'id ashaddu faqran. Seperti misalnya sebuah negeri yang jauh, negeri tersebut, ya, penduduknya, ya, yang berada di bawah garis kemiskinan itu sangat banyak. Ya. Nah, au yakunu li sahibiz zakah aqaribul fuqara fi baladin ba'idun misna fuqara baladi. Atau, ya, pemilik zakat, kerabatnya, ya, itu di negeri di negeri yang lain itu jauh lebih miskin, jauh lebih fakir dibandingkan, ya, orang fakir yang ada di negerinya. Ya, fa inna fi daf'iha ila aqaribi, ya, tahsilul lil maslahah wa hiya sadaqah wasilah. Ya. Nah, kalau orang yang mengeluarkan zakat ini punya karib kerabat di negeri yang lain, yang karib kerabatnya itu ternyata jauh lebih miskin, jauh lebih, ya, memprihatinkan kehidupannya dibandingkan kerabatnya yang tinggal di negeri yang sama, maka itu ada hajat, ada kebutuhan, dan ada maslahat yang besar. Iya, maka diberikan kepadanya, iya, untuk menghasilkan maslahat yang besar. Apa maslahat yang besar? Dua disebutkan, as-sadaqatu was-silah. Ya, dia mendapatkan zakat, itu pahala di sisi Allah, sekaligus sudah membantu, dan as-silah, menyambung hubungan silaturahmi. Ya. Nah, wa hadzal qaul bi jawazi naqlu zakah was sahih, ya, li umumi qoulihi ta'ala, ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya, al fuqara' wal masakin fi kulli makanin, ay al fuqara' wal masakin fi kulli makan. Nah, maka pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh, ya, membawa zakat ini ke negeri yang lain, ya, itu adalah pendapat yang tepat, yang berdasarkan keumuman firman Allah dalam surah At-Taubah tadi,
bahwasanya zakat ini diperuntukkan untuk fakir dan miskin. Iya, dan fakir yang miskin di sini itu umum, mencakup fakir dan miskin di mana saja. Ya, mencakup fakir dan miskin di mana saja. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, ya. Dan juga dua pembahasan yang terakhir yang sejujurnya saya meringkas seluruhnya ini, ya. Naam, ada pembahasan yang kita tidak sebutkan. Naam. Namun kita memandang bahwasanya ini jauh lebih urgen untuk dikedepankan. Naam. Dan saya kira ini untuk kesempatan yang saat ini di sesi yang ke-31, ya. Walhamdulillah, dengan demikian ya, kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan masalah zakat dengan segala kekurangannya. Ya, dengan segala kekurangan dalam pembahasan tersebut. Naam. Dan kita berusaha menyebutkan dengan seringkas mungkin untuk dijadikan pegangan pokok, ya. Adapun yang ingin meluas membahas masalah ini, maka silahkan merujuk kepada kitab-kitab yang meluas pembahasannya. Dan itu cukup banyak di kalangan para ulama yang menulis kitab terkait dengan masalah itu. Nah, sekira demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa berada di atas ketaatan, berada di atas keimanan dan amalan saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawabanun karim. Ya, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.